Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bagaimana Pak. kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Saya kelihatan ini. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini videonya, ini semuanya seger-seger semuanya. Terutama Fadil saya lihat makin subur rambutnya ya. Tukang cukur soalnya nggak lewat depan rumahnya. Kan mesti di rumah aja, Pak. Saya belum keluar rumah. Iya. Kinsai itu dicukur sendiri. Coba belajar ke Kinsai bagaimana. Coba beli di Shopee atau yang lainnya itu ada pisau cukur yang itu tuh bisa gini. Saya juga cukur sendiri ini. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan topik tentang omnichannel. Saya sharing sedikit ini filenya. Topik hari ini kita bahas tentang decentralized dan omnichannel. Istilah omnichannel ini sekarang populer karena seiring dengan kita semakin familiar menggunakan jasa yang kita sebut sebagai jasa e-commerce, begitu ya. Dulu kita membeli barang itu selalu hanya di satu channel saja. Di mana kita membeli barang? Satu channel itu. Dulu kita beli barang di mana, anak-anak? Di mana kalau beli barang? Di pasar, Toko, Pak. toko, Pak. Di toko, Pak. Di toko. Oke. Nah, itu namanya kita single channel kan, dulu itu. Hanya belinya bisanya di toko. Dulu ini maksud saya ya, sebelum ada e-commerce. Nah, sekarang di era online ini, di era online maksud saya ya, bukan hanya e-commerce, di era online, kita membeli barang itu bisa di berbagai channel. Ya, channelnya apa saja? Coba, Henny pernah beli barang di mana saja? Selain di toko. Jadi di toko itu oke, single channel ya, sudah jelas. Gimana lagi pernah beli? Via e-commerce, Pak. E-commerce, oke. Di e-commerce itu artinya kita beli di suatu ini ya, apa itu platform, misalkan platform digital. Oke, itu maksudnya ya. Tapi selain dari platform digital, misalkan Shopee, Lazada dan sebagainya, bisa beli di mana, Sri? Di online itu. Bisa beli di mana selain di platform digital? Kalau misalnya melalui Instagram gitu, Pak? Nah, Instagram, bisa Iya. kan? Iya. Nah, itu yang kita sebut ini, yang sebelah kiri ini, ada gambarnya, sosial media. Instagram, apalagi? Beli di mana lagi? Facebook. Beli di mana lagi? Twitter gitu, Pak. Twitter, mungkin ada yang jualan juga di Twitter ya. Oke, Ya, ada Pak. barang, ada jasa. Dan yang kita beli itu bukan hanya barang fisik, tetapi juga ada juga barang yang sebut kita jasa atau service. Misalkan ada beli lagu, beli film gitu. Ya, sekarang gini, anak-anak ada yang berlangganan Netflix atau View, Pak. Hotstar. Iya, Netflix. Iya kan? Belinya Iya, di mana? Belinya di mana itu? Di online. Di online. Iya kan? Beli online nggak perlu lagi ke toko. Nah, kita menggunakan smart mobile atau ada online katalog, menggunakan komputer, physical store. Jadi physical store itu yang selama ini kita beli single channel ya, gaming console, di website, macam-macam. Ini gambar sebelah kiri itu menggambarkan multi channel, multi channel ya. The growth of e-commerce has forced established retail to adopt omni-channel. Omni artinya banyak channel. Artinya retail sekarang bukan hanya satu-satu pemain yang menjual barang ke pelanggan, tetapi ada banyak channel. Sehingga sekarang retail tersaingi. Nah, sehingga retail juga sekarang, retail selain dia jualan fisik, juga jualan dengan cara online. Nah, to adopt the omni-channel fulfillment practice, this create an incentive to have the smaller and more numerous distribution center located the near city center. Nah, konsekuensinya tentu sekali supaya barang
yang dipesan ini segera bisa sampai ke pelanggan, maka its need distribution center located the near city center. Membangun distribusi center yang dekat dengan perkotaan. Gitu kan? Oke, large retail location will turn into the small showroom with the attached fulfillment center. Nah, what is the omnichannel retailing? Omnichannel retailing is the use of variety. Jadi berbagai macam channel. Omnichannel is the use of the variety of channel in a customer shopping experience, including research before purchase. This is important, ya. Nah, important. Customer doing or make a research before the purchase. Nah, saya mau tanya ini kepada anak-anak. Kalau beli barang langsung atau ada istilahnya riset, itu artinya kita pelajari dulu ini barang ini bandingkan dengan yang lain. Coba Melanie ya, Melanie, May. Ya, kalau beli barang di online itu langsung belilah aja atau ada browsing lihat dulu dan sebagainya. Nyari-nyari dulu produk yang sama, terus disortir berdasarkan harga sama kualitas gitu. Oke. Itu yang kita sebut sebagai riset. Sama juga kalau di toko fisik itu kita kan lihat dari satu toko ke toko lain. Cuman kelemahannya kalau dari satu toko itu capek kan. Kalau tokonya satu, misalkan di Bandung di Buah Batu, satu di Dago, satu Setiabudi, jadi kita jalannya kan mengkonsumsi ongkos dan biaya. Tapi kalau pakai online ini, anak-anak semuanya cuma duduk manis di tempat atau sambil baring, bisa selancar melihat dari satu toko ke toko yang lainnya. Karena di Shopee aja misalkan atau di platform yang lain itu tokonya ada banyak. Jadi itu maksud omnichannel retailing. Omnichannel retailing adalah menggunakan berbagai variasi channel. Apa variasi channel? Itu digambar di sebelah kiri ini. Untuk apa? In customer shopping, untuk customer memperoleh pengalaman berbelanja. Ya, termasuk juga melakukan riset sebelum before purchase. Itulah yang maksud dengan omnichannel. Ya, baik. Itu pengantar dari saya. Nah, sekarang silakan grup berikutnya ini. Tadi sudah siap. Melanie, silakan untuk sharing filenya. Safira yang sharing file, Pak. Boleh, Safira. Wah, gambarnya lucu ini. Silakan dimulai, Safira. Yang buka Melanie, Pak. Boleh. Atau ibunya juga boleh, Melanie. Kalau ada ibunya mau ngebuka dulu di sini boleh. Silakan, Mei. Masih mute. Melanie-nya masih mute. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Melanie Dwi Syari dan teman saya Safira Andini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai omnichannel logistik. Yang pertama ada understanding the omnichannel atau memahami apa itu omnichannel. Today's digitally connected consumer are more empowered and well-informed than ever before, giving rise to the descriptor omnichannel shopper. The word omnichannel means all, in all ways, places, and etc., and without limits. The modern omnichannel shoppers is always connected via mobile or internet. Jadi maksudnya adalah konsumen saat ini diberdayai dan diinformasikan dengan adanya jaringan internet yang terhubung. Dengan kata lain, omnichannel sendiri yang telah dikatakan konsumen memiliki banyak pilihan untuk membeli berbagai macam jenis produk di berbagai macam channel yang berbeda-beda. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Andini.
Oke, yang kedua ini ada omnichannel best practice. Today's leading omnichannel adopters typically focus first on personalizing the in-store shopping experience. Stores are and will continue to be the dominant sales channel globally. Leveraging new technologies, these adopters aim to simplify the consumer's in-store journey by removing any friction factors. Jadi maksudnya di sini omnichannel ini biasanya mengadaptasi tentang pengalaman belanja kita sebagai konsumer di toko melalui pemanfaatan teknologi baru yang bertujuan untuk menyederhanakan perjalanan konsumen di toko dengan menghapuskan faktor-faktor gesekan. Yang selanjutnya, the second area of focus for today's omnichannel adopters is to personalize customer engagement beyond the store via online, mobile, dan social media interaction. Jadi area kedua yang difokuskan dari omnichannel ini ialah mempersonalisasikan keterlibatan pelanggan di luar toko melalui online, mobile, dan interaksi di sosial media. Jadi seperti menyatukan offline store dan online store. Selanjutnya ada personalized in-store shopping experience. A study conducted by IDC Retail Insight in June 2015 among more than 2,600 customers in Asia found the top 2 reasons that prevent shoppers from buying product in shops: the limit it takes and the inconvenience of the shopping experience. The omnichannel approach has the potential to overcome both these project. Jadi maksudnya adalah sebuah studi yang dilakukan oleh IDC Retail Insight pada tahun 2015. Di antara lebih dari 2.600 customer di Asia menemukan dua permasalahan antara atas gitu untuk pembeli, mencegah pembeli membeli di tokonya secara langsung. Yang pertama ada ketidaknyamanan pada saat berbelanja. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan ini terbatas. Jadi omnichannel ini muncul untuk membantu potensial mencegah masalah ini terjadi. Selanjutnya ada omnichannel logistic fulfillment, the customer promise. Yang pertama, ada traditional supply chain are coming under considerable pressure as demand for anytime, anywhere, from any device. Service and use of new technologies extend the range and breadth of consumer choice. Jadi maksudnya adalah rantai pasok tradisional saat ini mengalami tekanan yang sangat banyak gitu, karena permintaan dari pelanggan ini yang ingin berbelanja di waktu kapan saja, di mana saja, dan dengan device apa saja. Jadi dengan adanya teknologi yang baru ini memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang diinginkan dan juga membuat jangkauan bagi penjual ini lebih luas lagi menangkap pelanggan yang baru. Selanjutnya ada omnichannel logistic fulfillment the customer promise yang kedua. Technology trends already on the supply chain agenda including data analytics, Internet of Things, and automatization. As organizations transform to omnichannel, they can leverage these new capabilities. Companies must rethink existing logistic structure and network strategies and adopt a far more active role in managing and delivering the consumer promise. Maksud di sini adalah tren teknologi ini telah ada untuk supply chain, yaitu pada analitik data seperti pengaturan schedule pengiriman, pemantauan pengiriman, inventory, dan juga forecasting. Terus ada IoT juga seperti yang kita tahu IoT adalah konsep yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan. Lalu ada otomatisasi juga sebagai organisasi yang berubah menjadi omnichannel. Organisasi ini dapat memanfaatkan kemampuan-kemampuan baru ini.
perusahaan juga ya harus memikirkan kembali struktur dan strategi jaringan logistik dan mengambil peran yang lebih aktif untuk memenuhi janji kepada customer. Selanjutnya ada conclusion. Omnichannel is here to stay. Companies that enable consumer to find, buy, receive, and return goods must conveniently and at the lowest cost are being rewarded with increased customer loyalty, revenue growth, differentiation, and profitability. Right now, omnichannel is bringing companies closer to customers with more real-time and personalized engagement. Looking ahead, we expect to see the physical asset of logistic networks being virtualized and managed much more dynamically in line with customer demands. Kesimpulan di sini adalah omnichannel ini akan tetap ada, gitu, akan terus ada perusahaan yang memungkinkan customer untuk menemukan, membeli, menerima, dan mengembalikan barang dengan biaya terendah atau biaya rendah dengan fasilitas yang nyaman, dan ini juga sebanding akan reward yang akan didapatkan oleh perusahaan omnichannel, yaitu mendapatkan peningkatan loyalitas pelanggan, pertumbuhan pendapatan, diferensiasi, dan profitabilitas. Saat ini omnichannel membawa perusahaan lebih dekat dengan customer dan dengan interaksi yang lebih real time dan juga personal. Untuk kedepannya kami berharap untuk melihat aset fisik, jaringan logistik divirtualisasi dan dikelola secara lebih dinamis sejalan dengan permintaan pelanggan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Aku mau nanya. Iya, apa? Mau nanya gini, kan gimana ya? Kan di Indonesia kan negaranya kepulauan, otomatis bagaimana cara menggait customer-customer di pelosok negeri yang notabene teknologinya itu kurang dan juga udah kebiasaan dengan tradisional gitu, pembeliannya tradisional gitu. Bagaimana caranya untuk mengalihkan animo mereka untuk beralih ke omnichannel, gitu aja sih. Ya, bagus pertanyaan kita ya. Silakan Safira dan Melanie. Safira sama Melanie bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa, Pas. Bisa, Sebentar. Pak. Oke, silakan. Mei mau jawab aku? Aku coba dulu ya. Yes. Ya. Ya, nanti disambung sama Safira, silakan. Iya. Ya, jadi menurut saya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, kalau misalkan ada di pelosok wilayah ini tidak terjangkau oleh omnichannel atau jaringan yang ada, mungkin bisa membangun juga tempat atau warehouse juga di sana, atau misalkan menyebarkan pengetahuan kepada mereka ya, seperti sekarang ini sepertinya sudah banyak ya yang menggunakan jaringan atau internet di pelosok sana gitu, bukan hanya di perkotaan saja. Jadi menurut saya itu masih bisa dimudahkan karena semua sampai ke penjuru negeri pun sekarang juga sudah menggunakan internet gitu. Nah, maksud ini nih, Kinsa itu, kita tahu bahwa internet itu terutama eksis di kota-kota besar gitu ya. Nah, bagaimana caranya perusahaan bisa mempromosikan ke daerah-daerah yang belum punya internet gini, untuk memperluas gitu. Misalkan begini, Shopee atau Lazada dan sebagainya itu ya, dia berkepentingan kan untuk promosi sampai ke daerah-daerah. Bagaimana cara dia promosi itu ke daerah-daerah? Pakai apa? Yang bisa terjangkau walaupun tidak ada jaringan internet. Pakai apa?
mungkin dengan membuka official store-nya juga sih Pak di sana. Tapi kan itu juga tergantung dari Enggak ada. Official store mana ada Shopee membuka official store di suatu desa tertentu begitu. Yang ditanyakan bagaimana cara mempromosikannya ya, gitu. Mempromosikan agar tahu misalkan ada Shopee, ada Lazada yang akan sebentar lagi kan misalkan 12.12 gitu ya. ya itu mungkin 12.12 kan akan jual barang gitu. Itu gimana cara dia mempromosikannya? Melalui apa? Melalui TV bisa Pak untuk Nah, iklan-iklan. iya. Kalau TV kan ke daerah-daerah tercakup gitu ya, maksudnya di daerah-daerah juga kalau TV bisa ya. Nah, masalahnya kalau orang itu sudah tahu akan ada 12.12 promosi besar-besaran, sementara dia jaringan internetnya lelet di sana. Bagaimana caranya itu? Katakan saya bagaimana caranya itu kalau suatu daerah, desa tertentu susah lah jaring internetnya putus nyambung, nanti transaksi juga susah. Bagaimana itu caranya? Halo, Melanie dan Safira? Iya. Gimana ya? Gimana ya? Jadi gimana? Menurut Safira gimana? Saya juga kurang paham ya Pak, maksudnya mungkin itu usaha dari customernya sendiri gitu. Ya. Untuk misalkan pergi ke daerah yang sedikit lebih stabil sinyalnya untuk bisa melakukan transaksi gitu. Ya. Itu sih Pak mungkin. Oke, betul. Itu salah satu yang dilakukan. Misalkan customernya sendiri yang mencari sinyal. Misalkan manjat gunung, naik gunung, manjat pohon, begitu ya. Kalau dia mau transaksi itu Kinsaid. Cuman memang masalahnya gini, kalau di daerah pedesaan begitu ya, ya mungkin ini kaitan juga dengan tingkat pendapatan dan juga bagaimana kaitannya dengan ini ya, penggunaan mobile banking yang mungkin juga belum familiar. Sehingga mungkin dalam hal memasarkan itu, kita memasarkan itu kalau dalam strategi pemasaran, kita perlu fokus. Fokusnya apa? Mana target pasar yang akan dituju. Target pasar yang dituju mana? Ya daerah perkotaan. Di mana di situ banyak anak-anak ya orang-orang yang artinya inilah ya well educated, terpelajar, yang mengetahui, yang familiar dengan online dan juga memiliki penghasilan yang baik, itu kelas menengah ke atas begitu ya, dan juga mempunyai transaksi mobile banking atau e-banking yang memungkinkan terjadinya transaksi. Sehingga tidak perlu dipaksakan kita mempenetrasi suatu pasar yang tidak potensial. Jadi kita strategi pemasaran itu adalah memenetrasi atau bagaimana terus meraih suatu pasar yang memang potensial. Kalau yang tidak potensial, tinggalkan, merugi bagi kita memasarkan di satu daerah yang tidak potensial. Nah, sama juga begini di apa itu namanya e-commerce itu. Kita harus cari pasar potensialnya di mana. Nah, begitu ya. Silakan. Yang lainnya ada pertanyaan? Heni, mungkin Heni sudah siap-siap ada pertanyaan? Ya Putri, baik, boleh Pak. Putri. Putri dulu. Mau tanya ke Mei sama Sapi. Tadi Mei sama Sapi ngejelasin, menyebutkan kalau ada toko yang offline dan online store gitu kan. Terus kira-kira upaya real dari menyatukan online sama offline store itu agar produktivitas sama penjualannya itu maksimal, kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Iya. Paham nggak? Maksudnya kan gini, misalkan di pasar baru, kan ada toko offline. Tapi sekarang karena masalah COVID,
Jadi kan orang jarang belanja ke pasar baru, jarang belanja ke toko-toko offline. Ya ini pertanyaan dari Putri ini, bagaimana caranya ini menyatukan itu? Jadi dia punya bisnis juga offline, tapi juga dia online. Nah, bagaimana caranya? Maksudnya apakah buat website sendiri atau ikut di toko dan sebagainya? Nah, ini silakan Mei dan Sapi. Jadi manggilnya tadi Sapi ya? Iya, Pak. Waduh, kok Sapira maksudnya, Pak. Iya, Mei Tapi punya kan- sapi gitu ya. Sapi. Nah, silakan Mbak Sapi sama Mbak Mei. Saya izin jawab ya, Pak. Silakan. Jadi untuk contoh realnya itu bisa dilihat di Shopee. Jadi kalau Putri mau beli lipstick mereknya Maybelline, nah itu tuh ada apa ya, fitur di Shopee supaya warna lipstiknya itu kelihatan di bibir kita walaupun lewat handphone gitu. Jadi itu sih yang contoh realnya. Mungkin dari Mei ada tambahan. Iya, mau menambahkan ya. Jadi maksudnya menyatukan online dan offline itu, misalkan di tokonya kan customer nih enggan gitu ya untuk menghabiskan waktunya berlama-lama berkeliling toko. Jadi bisa aja pembeli itu datang ke toko dan ternyata stok yang dijual di toko itu habis. Jadi lebih baik si penjualnya ini memeriksa dulu keadaan stok barangnya di toko online. Jadi tidak perlu lagi langsung datang ke toko offline-nya. Seperti yang kata Sapi bilang juga ada beberapa teknologi gitu, seperti tadi yang lipstick itu bisa di-apply langsung di bibir supaya tahu mana yang cocok atau tidak di customer gitu. Caranya gimana? Caranya bagaimana menyatukan offline dengan online tadi menggunakan teknologi ya. Oke, teknologinya ini apakah dia create sendiri ataukah dia ikut ke satu marketplace? Ya marketplace itu maksudnya seperti saya katakan tadi misalkan Lazada, Bukalapak, Shopee, apalagi selain itu Tokopedia, Pak. beli Tokopedia, misalkan itu marketplace menurut saya. Atau dia buka sendiri, misalkan pakai IG sendiri, atau dia buka website sendiri, atau bagaimana? Gitu, Mei sama Safi. Jadi mau izin jawab dulu. Pernah ngeliat juga di toko website officialnya seperti apa ya? Itu kalau nggak salah Maybelline atau apa, dia juga itu ada fiturnya sendiri. Jadi di toko website officialnya dia memiliki teknologi seperti itu. Tapi kalau misalkan di Shopee saya juga pernah lihat ada beberapa juga yang bisa mempunyai teknologi seperti itu. Mei, maksudnya begini, mana lebih efisien? Atau begini saya tanya, ini adik-adik mahasiswa, kalau belanja suka di website opsional atau cari di marketplace ya? Marketplace. Marketplace, Lebih Pak. suka di marketplace. Oh, cari marketplace. Oke. Iya. Kalau yang kedua saya mau tanya, yang di official apakah jual juga di marketplace dia? Misalkan dia punya official sendiri, tapi dia jual juga nggak di marketplace gitu? Jual, Pak. Jual, Pak. Jual biasanya, Pak. Jual. Biasanya jual. Pak. Jadi dua-dua dia pakai ya, dua-dua dia pakai. Iya, Jadi dia, Iya. nah, karena mungkin keterbatasan gini ya dalam hal promosi. Kalau misalkan saya mau jual barang, saya bikin website saya, belum tentu terkenal ya, orang belum tentu tahu website saya ya. Kenapa? Karena saya kan tidak punya budget untuk promosi ya. Kalau Shopee kan dia budget promosinya di televisi diborong satu siaran, betul nggak? Jadi orang kan tahu semua, oh di Shopee. Tapi kalau saya bikin website sendiri, orang kan mungkin tidak tahu. Jadi sehingga dikombinasikan ya, gitu mungkin ya. Jadi teknologi. Jadi bagaimana caranya mengkombinasikan
antara mungkin jalur-jalur online kita sendiri dengan menggunakan marketplace gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya ya, Putri. Kita lanjut, siapa silakan mau bertanya lagi. Ini menarik nih tentang omnichannel. Anak-anak ini pelaku semua ini yang mengkonsumsi dan itu juga. Mungkin ada produsen juga di sini yang jualan. Ada yang jualan? Henny ada jualan? Tidak, Pak. Tidak ya. Siapa Iya, yang Pak. jualan di e-commerce di sini? Ada yang jualan? Niko, jualan nggak Niko? Niko, Caniago, Andre Pangarap nih. Deva, Andre. Ya, Pak. Nah, mana wajahnya saya mau lihat dulu sebentar nih. Gila, Pak. Andre jualan apa? Nggak ada jualan, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada jualan? Nggak ada, Pak. Nah, jualan apa? Tidak Ada Pak. saudara-saudaranya jualan nggak? Tidak ada, Pak. Oh, di online tidak ada? Tidak, Pak. Nah, coba Andre sekarang mau bertanya apa? Tentang online ini, tentang multi channel. Saya bertanya di sini, Pak. Kan omnichannel ini kan bisa jadi marketplace atau pribadi gitu, Pak. Khususnya untuk yang pribadi itu, Pak, kan kadang banyak juga kayak kasus penipuan gitu, Pak. Jadi kayak mana solusi kira-kira supaya konsumen bisa percaya, supaya nggak beli ke marketplace aja gitu, Pak. Bisa ke website sendiri atau ke Instagram, sosial media gitu, Pak. Nah, itu Mei sama Safi. Maksudnya itu, maksud Andre, ada kelemahan di marketplace atau beli online nih, yaitu adanya penipuan. Memang persentasenya kecil ya. Kalau misalkan marketplace yang besar jarang penipuan, tapi ada. Kalau yang online misalkan di IG begitu ya, atau di FB, nah itu suka bisa jadi penipuan ya. Nah, tapi kalau di marketplace dia karena memang ada perjanjian yang ketat dan sebagainya. Nah, ini bagaimana mengatasinya? Mei sama Safi supaya jangan tertipu. Izin menjawab ya, Pak. Silakan. Biasanya kan kalau misalkan dari Instagram kayak gitu-gitu, dia kalau misalkan benar pasti nyertain review atau testimoni dari pelanggannya gitu. Itu dari situ aja kita bisa lihat gitu. Walaupun memang ada review-review atau testimoni yang memang dia ngambil dari Google atau ngambil dari toko online lain, tapi kan bisa kita lihat sendiri gitu. Chatnya kayak gimana, apa konsisten atau enggak. Lalu kalaupun memang sudah kejadian tertipu gitu, itu sebenarnya bisa kita laporin ke bank karena bank kayaknya sekarang udah mulai ini ya menerima laporan-laporan kayak gitu, dan itu akunnya, karena kita kan transfer ke si pemilik akun online shop ini, nanti akun si online shop ini bisa dibekukan dan boleh dicairkan lagi akunnya kalau memang dia sudah kontak ke kita dan sudah atas persetujuan kita sudah membalikan uang yang ditipu kayak gitu-gitu. Kalaupun enggak, bank juga udah kerja sama polisi gitu sih, Kak. Iya. Ini pengalaman Safira ya, bagus ya. Saya juga baru tahu gitu ya. Pernah Safira? Pernah terjadi penipuan? Gimana pengalamannya, coba? Pingin tahu nih, coba sharing. Itu sebenarnya di online shop juga sih, Pak. Saya cuma ngelihat dari followers-nya aja yang banyak gitu. Jadi saya pikir, oke, ini trusted gitu. Terus ada reviewnya juga, ternyata reviewnya itu sama gitu, sama toko-toko online yang lain. Itu sih, Pak. Tapi saya pernah tertipu maksudnya? Pernah tertipu? Iya. Jadi terus apa yang dilakukan? Waktu itu saya belum tahu kalau misalkan akun banknya bisa dibekukan gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, Pak. Oh, ikhlas saja. Ya, itu resiko ya kalau beli di online ada kemungkinan tertipu ya. Tapi kalau di marketplace anak-anak apakah ada yang tertipu? Misalkan beli di Shopee
beli di Lazada, beli di itu, ada nggak yang nipu gitu? Ini tuh Sapira, Sejauh Kayaknya ini nggak ada, Pak. Sapira tolong Ya, Pak. jelaskan. Sapira Ada aja, tolong Pak. jelaskan belum pernah, Pak. nipunya gimana? Ada yang Sapi? nipu, Pak. Kalau Sapi saya nipunya belum gimana? pernah, Pak. Sapi Iya, Pak. tertipunya gimana? Kalau saya dari Instagram, Pak. Iya, tertipunya gimana? Tidak datang barangnya. Iya, setelah saya transfer, saya di blok. Oh, gitu. Ya. Nah, anak-anak pernah terjadi nggak kalau beli di marketplace, sudah transfer, terus barangnya nggak datang atau diblok kita itunya? Saya sering, Sejauh Pak. ini belum, Pak. Kalau dari Belum, Pak. platform Saya sering, gitu, Pak. belum Siapa pernah, yang sering? Pak. Rizal? Saya, Pak. Hah? Kalau Saya, dari Pak. Facebook pernah, Pak. Ya, Saya, kalau Pak. Facebook. Oke, siapa yang pernah nikin Say? Iya, Pak. Coba ceritakan Say, apa yang terjadi? Kalau sesering-seringnya, Pak, misalnya kita beli borongan, datangnya nggak sesuai sama spek, Pak. Biasanya. Misalnya dari 10 yang sesuai spek cuma 7 atau 8 gitu, Pak. Oh, iya. Itu beli di marketplace ya? Beli Iya, marketplace. Pak. Di Bukalapak, Pak, kebanyakan, Pak. Bukalapak. Ya. Jadi beli banyak, tetapi tidak sesuai, cuman 70% sesuai spek, 30% Iya. tidak sesuai. Apa Iya. yang dilakukan, Ginsai? Apa yang dilakukan? Kalau Biasanya kalau di Bukalapak itu ada retur, Pak. Jadi Bukalapaknya menengahi antara pelapak sama customer, Pak. Jadi diambil jalan tengahnya atau ke pengembalian uang atau pengembalian barang, tapi ongkos kirim ditanggung oleh pelapak gitu, Pak. Jadi pernah melakukan itu ya, dikembalikan gitu, di return ya? Sering, Pak. Sering. Oh. Beli apa ini Ginsai kalau ingin boleh tahu? Kebanyakan kalau kayak gitu di under deal, Pak. Nomor seri sama nomor marking beda, Pak. Under deal apa? Motor, mobil? Motor, mobil kebanyakan kayak gitu, Pak. Ya. Ya, silakan dilanjut ya pertanyaannya. Sebentar, saya mau buka pintu. Silakan dilanjut pertanyaannya. Belum dibuka ya, itu aja. Tarik, sis. Saya sambil ngajar ya, ngajar online ya. Masih dari mana nih? Silakan. Dari rumah. Hah? Dari rumah. Ya. Anak-anak silakan, yang lainnya silakan bertanya dulu. Yang lainnya ada pertanyaan ke itu? Hah? Ngajar dulu ya sebentar ya. Ya, oke ya. Ayo Pak. Nah, anak-anak ini kalau di kampus suka ada tamu. Kalau kuliah dari rumah aman ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, siapa yang mau tanya? Heni, Rizal. Baik, Pak. Nah, Heni dulu, Heni. Setelah itu Rizal ya. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk grup 5. Saya izin bertanya, tapi sebelumnya saya boleh minta tolong dimundurin slide-nya, slide sebelumnya. Lagi. Oh iya, ini dia ini. Ya, baik. As the group 5 has conveyed in the presentation, it's about omnichannel, considerably pressure as demand for any time, anywhere, from any device. My question is, how Ini maaf nggak kedengeran. Iya. Silakan Heni diulangi. Tolong diulangi. Ya, baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok 5. As the group 5 has conveyed about omnichannel is considerably pressure as demand for any time, anywhere, from any device. My question is, how about omnichannel ways to create dynamically in line with customer demands? Thank you.
any device. Oke, Melanie, coba jelaskan dulu yang dimaksud dengan slide ini. Apa? Jelaskan dulu Melanie atau itu Safira. Traditional supply chain itu bagaimana? Jadi Pak, traditional supply chain ini adalah rantai pasok tradisional yang kayak di single channel maksudnya. Jadi kayak kita pergi ke tokonya langsung. Di situ tuh mereka memiliki tekanan yang besar gitu, yang cukup besar karena permintaan dari pelanggan ini maunya berbelanja di waktu kapan saja, di mana saja, dan dengan device apa saja gitu. Jadi ada tekanan sedikit untuk toko offline sendiri gitu. Karena toko offline itu bukanya waktunya tertentu ya. Dari jam 9 sampai misalnya jam 20 malam gitu ya. Jadi sementara pelanggan mungkin menginginkan bisa belanja 24 jam gitu kalau bisa ya. Dan bisa belanja dari mana saja. Jadi kunci belanja sekarang itu anytime, anywhere, from any device. Ini kata kuncinya. Anytime itu artinya kapan saja. Anywhere bisa belanja dari mana saja. Begitu ya. Kemudian juga menggunakan berbagai device. Device itu apa? Pakai laptop, pakai handphone, Perangkat. pakai apalagi tab, begitu ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan Henny itu adalah dikaitkan dengan apa tadi Henny? How to the marketplace? Bagaimana supaya hal ini bisa didinamiskan Pak dengan permintaan consumer? Oke. Artinya bagaimana caranya yang omni channel, yang traditional supply chain ini bisa memenuhi hal ini gitu. Bisa nggak kira-kira traditional supply chain memenuhi supaya lebih dinamis lah begitu ya. Artinya bisa nggak memenuhi anytime, anywhere, from any device kalau yang tradisional? Izin menjawab, bisa sebenarnya karena toko ini bisa saja membuka website atau tokonya di Instagram seperti yang dikatakan tadi, di aplikasi-aplikasi lainnya untuk membuat produk ini dijual selain di tokonya gitu. Jadi misalkan ada toko yang sederhana gitu, dia ingin menjual, memasarkan produknya dengan cara omnichannel ini. Jadi menurut saya ada, misalkan di Instagram kita tinggal mempost produk yang dijual, lalu ada fitur swipe up untuk ke halaman produk itu dijual gitu. Jadi sebenarnya toko offline ini tidak perlu takut untuk ketinggalan, hanya saja mau atau tidaknya mereka untuk berkembang gitu, bersaing dengan pasar lainnya gitu. Oke. Artinya kalau dia tetap offline, dia tidak bisa memenuhi harapan tadi yang seperti Henny minta. Jadi dia harus juga dua pemasarannya ya, dengan cara offline dan online. Jadi ini sebenarnya keuntungan bagi toko offline. Selain dia punya offline, juga bisa online begitu ya. Nah ini salah satu keuntungan. Jadi yang offline-nya mungkin masih ada yang belanja di offline-nya, tapi juga bisa online, bisa dibeli di seluruh dunia. Nah begitu kira-kira jawabannya Henny. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Henny. Baik Pak, sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama ya. Nah. Baik, Rizal tadi mau bertanya, Mas Rizal. Iya Pak, mau nanya ke Mei sama Safi. Ini masalah mengenai platform ya. Kita ketahui kalau misal di Shopee lah, katakanlah di Shopee itu kan banyak pedagang reseller tuh. Nah, ada juga, kita juga nggak tahu apakah yang dijual itu beneran ada atau enggak. Contoh katakanlah untuk teman-teman perempuan ini mau nyari hijab lah. Banyak kan store-store hijab itu dari harga yang paling murah dan harga yang paling mahal. Nah, bagaimana kalau yang saya tanyakan itu menurut kalian berdua apakah
langkah yang harus diambil Shopee untuk mengurangi semisal adanya kayak apa sih, penjualan bodongan gitu. Maksudnya artinya mereka itu yang barang yang mereka jual di Shopee itu tuh nggak beneran. Katakanlah mereka hanya mengambil gambar dari toko lain dan mereka ingin menipu gitu. Seperti itu sih. Menurut kalian berdua gitu, kebijakan apa yang harus Shopee ambil? Itu kan juga salah satu langkah yang meminimalisir adanya penipuan ketika konsumen ingin bertransaksi di platform mereka. Seperti itu sih. Ya, silakan. Safi sama Mei. Izin menjawab ya Pak. Silakan. Kan kalau misalkan kita mau buka online shop atau buka toko di Shopee kayak gitu-gitu gitu. Itu kayaknya tuh kita harus memasukkan nomor induk KTP ya. Jadi terus ada foto juga, terus ada akun bank juga. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, itu semua sebenarnya sudah cukup sih ya untuk menyaring akun-akun yang mau nipu-nipu ini gitu. Tapi kalau misalkan sudah kejadian, misalkan ada yang tertipu atau apa, di Shopee kan juga ada call center gitu. Terus dia juga karena dia sebagai platform yang udah lumayan besar juga gitu, jadi ada kredibilitas yang dia jaga juga. Jadi mungkin dia akan kerjasama dengan bank, entah melacak akunnya atau apa, atau dengan polisi juga bisa jadi. Itu sih. Just cukup jawab, Kak. Ada yang mau tambah? Pak, Mei, ingin silakan. menambahkan Pak. Silakan Putri. Ya, Putri. Mau menambahin ya, Sapi Mei. Setahu aku kalau di platform Shopee gitu, dia kalau kita misalnya melakukan transaksi. Pak, izin Pak, saya dipanggil ke dalam Pak. Ya. Silakan, siapa ini? Ya, silakan. Lanjut Putri. Kita misalnya melakukan transaksi belanja online di Shopee. Jadi nanti sebelum barangnya itu sampai di tangan kita dan kita udah checking ke cross check barangnya, baru uang transferan kita itu akan dikirimkan ke si pembeli. Kalau sebelum itu pihak Shopee yang akan memegang uang dari belanja kita tadi. Jadi nggak langsung ditransfer ke pihak yang jualannya, Pak. Jadi melalui Shopee dulu setelah kita menerima barang dan sudah mengetahui barang kita sudah ada dan sudah pasti, barulah uang tadi yang ditransferkan oleh pembeli akan dikirimkan oleh pihak Shopee ke si penjualnya sendiri, Pak. Iya. Jadi aman ya, Putri ya. Jadi aman. Kalau ada komplain, maka bisa dikembalikan. Saya pernah itu ada dikembalikan juga. Iya, Pak. Bisa mengajukan pengembalian modal. Pengembalian modal ya. Oke. Ini Ade Fajar baru muncul ini. Baru bangun tidur mungkin Ade Fajar. Gimana di Bangka, Ade Fajar? Bangka? Aman, Pak. Di Bangka ya. Okay. Itu gimana gonggong? Masih banyak gonggong? Oh, masih, Pak. Cuman belum musim, Pak. Belum musim gonggong ya. Niko ya, tahu nggak gonggong? Gonggong itu apa, Niko? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu gonggong. Nanti sekali-sekali kalau Ade Fajar datang nanti bawain ya gonggong ya. Keripik gonggong. Keripik gonggong. Iya, Pak. Iya, Pak. Coba Ade Fajar ada pengalaman apa pembelian barang dan jasa di online begitu ya? Apakah lancar-lancar, ada masalah atau apa ya? Pengen ditanyakan, coba silakan. Oh, lancar, ada masalah cuman sedikit, Pak. Ketika barang sampai tidak sesuai deskripsinya, Pak. Apa yang dilakukan oleh Ade Fajar? Waktu itu beli teko, Pak, teko untuk kopi. Ternyata sampai di sini baru sekali pakai udah rusak, Pak. Ya. Nah, menurut Ade Fajar apa kelemahan-kelemahan belanja secara online? Kelemahannya ya kita nggak bisa ngelihat barang itu secara langsung, cuman melihat secara virtual, Pak. Jadi ketika dilihat secara virtual barang itu kelihatan bagus-bagus saja, tapi ketika ketika barang datang ya nggak sesuai harapan, Pak. Kadang ada juga yang sesuai harapan. Iya. Jadi
kita nggak bisa langsung berkomunikasi secara langsung lah untuk ngeliatin barang, ngecek barangnya. Gitu ya. Itu sih Pak kelemahannya. Iya ya, apalagi kalau barang-barang yang baru-baru. Iya silakan, Penny. Mau disampaikan apa? Silakan. Saya izin menambahkan Pak. Iya. Mungkin kan kalau kita beli dari platform e-commerce gitu mungkin ada barang seperti yang dikatakan tadi, barangnya mungkin itu dicaplok dari internet, tidak sesuai deskripsi atau dicuri lah gitu gambarnya dari internet. Menurut saya sih Pak, langkah atau kebijakan yang bisa diambil Shopee maupun platform e-commerce lainnya itu mereka itu bisa memblokir Pak, memblokir akun penjual tersebut. Jadi kan Pak, kalau di Shopee itu kan ada ratingnya. Nah, dan mereka itu biasanya melihat toko-toko berdasarkan performa ratingnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya berdasarkan review maupun testimoni customer yang sudah beli di toko tersebut ternyata banyak yang kecewa, nah itu kan otomatis mempengaruhi rating dari toko tersebut. Nah mungkin dari pihak Shopee-nya sendiri bisa melihat dari tingkat rating ini Pak. Dan kalaupun misalnya toko itu terlalu merugikan, mungkin Shopee bisa mengambil tindakan untuk memblokir akun penjual online shop tersebut Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Anak-anak nih saya mau sharing sedikit ini. Suatu waktu saya tahun yang lalu ya, ini ke ruang sebelah saya ini kan ada taman ini, anak-anak tahu kan taman ada pohon-pohon anggrek situ ya, ada apa itu namanya jamur-jamur itu ya, jadi ada tempat. Saya ada lihat anak saya, jadi ada anak ini banyak kartu, ratusan kartu SIM card mahasiswa kita. Saya tanya prodi apa? D4LB katanya gitu ya. Oke. Lagi ngapain? Ini Pak, saya sambil kerja. Oh, kerja apa? Saya kerja ada di sebuah konsultan lah, konsultan perusahaan untuk market, untuk ini suatu produk tertentu. Apa yang dilakukan? Jadi saya sambil berdiri nanya, dia bilang begini, jadi Pak, ini perusahaan itu supaya bagaimana caranya untuk menaikkan ratingnya. Nah caranya jadi saya ini pakai mengaktifkan kartu SIM kartu. Jadi kartunya itu kartu yang ini ya, metrik, bukan metrik apa kartu metrik dari Indosat itu ya. Apa namanya? Kartu yang dari Indosat? AM3 Pak. AM3 ya. Iya Pak. AM3. Jadi banyak, dia ada ratusan kartu. Maka dia pakai komputer tapi ya, mengaktifkan nomornya satu persatu gitu ya. Kemudian masuk ke itu, memberikan rating gitu. Jadi dia juga caranya membeli, barangnya dibeli. Jadi perusahaan itu membeli barangnya sendiri tapi lewat orang lain. Kemudian memberikan komen. Nanti jadi dia modal dulu lah gitu. Perusahaannya menyewa konsultan. Jadi ada sebuah perusahaan ini misalkan saya ini memasarkan produk saya tas misalkan ya. Nah, bagaimana supaya cara ratingnya naik? Saya menyewa konsultan. Konsultan ini anak buahnya tadi ini salah satunya mahasiswa kita. Dia caranya begitu. Pakai kartu, kemudian dibeli barangnya atau berikan komen-komen ke situ. Jadi beli barang nanti diberikan komen. Terus begitu. Sehingga dengan demikian ratingnya kelihatan naik dan komennya bagus-bagus. Nah, itu ternyata anak-anak ada begitu juga itu. Konsultan yang melakukan untuk meningkatkan rating suatu produk. Jadi tidak real konsumen. Nah, ini untuk pengetahuan saja, ya untuk pengetahuan. Jadi ini terjadi di mahasiswa kita sendiri, jadi saya menanyakan. Jadi itu ternyata yang dilakukan. Jadi baru saya tahu ternyata memang di dunia online itu ada hal-hal seperti itu. Pak, mengapa? Nah, silakan anak-anak, ada yang lainnya? Silakan. Pemberian bantuan pemerintah kota. Oh ya, kota ya Pak ya. Substansi tata kelola TIK Pusat Teknologi Informasi. Oh, kota. Mangga. Ayo Pak, mangga kerja. Nah, silakan anak-anak, ada yang lain yang mau didiskusikan?
Saya Pak mau izin bertanya. Silakan Nasri. Terima kasih Pak buat waktunya. Di sini saya ingin bertanya sama kelompok Safi. Kan menerapkan sistem omnichannel ini kan memberikan simbiosis mutualisme antara pembeli dan penjual. Nah, di sini kita sebagai penjual ya, pemula, ingin memulai bisnis, ingin memulai berjualan gitu. Ini menurut pendapat kalian aja, apa sih kunci keberhasilan menggunakan strategi omnichannel ini untuk bisnis skala kecil aja supaya berlangsung lebih lama dan tidak hanya sementara gitu. Terima kasih. Ya, maksudnya untuk kita pemula lah gitu. Misalkan Safi bikin di rumahnya itu keripik apa ya Safi ya? Safi dari mana nih asalnya Safi? Jakarta, Pak. Jakarta. Kalau Mei dari mana nih? Posisi Mei di mana? Bekasi, Pak. Bekasi, orang Jakarta dan Bekasi ini. Kalau ada mau bikin suatu produk online lah UMKM, masuk pertanyaan Nasri ini. Nah, bagaimana caranya nih supaya bisa berkembang? Silakan. Bukan perusahaan besar UMKM lah, atau usaha rumahan. Silakan. Nah, izin menjawab ya, Nasri. Seperti yang tadi saya katakan, untuk toko-toko kecil ini bisa saja mempost produknya ini ke Instagram. Omnichannel ini kan bukan hanya sosial media saja, jadi bisa ke website yang dia bikin sendiri, dan juga ada Instagram tadi seperti sosial media, jadi dia post di sosial medianya, lalu ada untuk mengarahkan atau bisa beli langsung di Instagram itu, atau bisa mengarahkan langsung ke halaman produk yang dia ingin tuju. Terus yang kedua, untuk si penjualnya ini bisa memperbarui web atau platform dengan deskripsi yang menarik dan menambahkan foto, supaya bisa pelanggan ini meriset, memilih-milih produk yang dia inginkan, seperti yang tadi sudah dikatakan, meriset suatu produk gitu. Mungkin Sapi ada. Sapi mau ditambahkan ada Sapi? Boleh Pak. Mungkin kalau untuk yang pemula gitu harus tahu aja sih segmentasi customer-nya yang seperti apa, apakah misalkan yang usianya dari usia atau dari gender kayak gitu-gitu, jadi supaya target marketnya tuh jelas, terus bisa menentukan juga nanti ke depannya tuh si UMKM ini maunya dibawa kemana gitu. Gitu sih, Nas. Mas. Ya. Nasri, ada yang mau dikomentari? Nasri posisi di mana ini? Nas? Di Medan, Pak. Medan. Medan coba, ada jual produk apa Nasri mau jual dari Medan itu? Misalkan keripik ini. Biji di sana kan Medan kan banyak durian, Nasri. Kan ya, kalau orang kan cuma makan duriannya, bijinya kan dibuang tuh. Nah, sama Nasri coba diolah jadi keripik durian. Keripik biji durian. Cobain. Rasanya mesti crunchy, enak. Cobain. Bisa nggak Nasri bikin keripik durian? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak. Mana tahu bisa orang tuanya, itu ibunya atau tantenya bikin diolah. Nanti coba jual secara online. Mau saya mau beli itu keripik durian. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa. Dicoba ya. Nah, lanjutin Nasri. Ada yang mau dikomen? Di sini yang terkenal pancake durian, Pak. Hah? Apa, Heni? Pancake durian, Pak. Lebih kalau terkenal pancake durian, Pak. Iya, kalau pancake durian suka beli saya kalau ke Medan itu di Ucok atau di mana itu pokoknya. Ini yang mau saya tanyakan itu biji duriannya. Biji durian dibikin keripik. Coba itu sama Heni dilakukan riset, Nah, bagaimana cobain masak gitu ya, keripik durian, keripik biji durian. Baik, ya. Pak. Cobain ya nanti Heni ya. Nasri silakan. Nasri. Pak, izin menambahkan jawaban yang tadi, Pak.
Mungkin untuk kunci keberhasilannya Pak, yang saya maksud itu bukan seperti itu. Kalau misalnya yang tadi itu kan cara kita mempromosikan bagaimana supaya jualan kita mungkin bisa lakukan gitu. Nah yang saya maksud itu mungkin lebih ke kunci keberhasilan strategi itu kita lebih konsisten. Karena kebanyakan kita pemula kan Pak udah capek promosi di Instagram, Facebook, di black market lainnya, kadang kan nggak ada yang beli, gitu, males, padahal baru jalan 1 minggu atau 1 bulan. Jadi mungkin untuk kunci keberhasilannya yang utama itu lebih konsisten lagi, Pak. Itu doang, Pak. Konsistennya gimana? Konsistennya gimana? Tadi ulangi. Kadang kan Pak, kita sebagai pemula itu lebih suka males karena nggak ada yang beli. Mungkin pertama jualan udah promosi di Instagram, di Facebook nggak ada yang beli. Nah, kita udah nggak lanjut lagi Pak jualannya. Tapi kalau kita udah mesti konsisten memasarkan terus gitu, jangan bosen ya. Ya. Sempurna. Oke. Sip. Anak-anak, saya kira ini sudah bagus semua pertanyaannya ya. Mungkin kita batasi waktunya. Terima kasih untuk Safi dan Mei. Boleh di-upload untuk Safi dan Mei ya. Bagus sekali presentasinya. Dan juga untuk anak-anak semua yang sudah partisipasi melakukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, bagus-bagus pertanyaannya dan diskusinya. Kita tutup aja kuliahnya ya. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.